Jepara, Jawa Tengah. Sebuah desa kecil bernama Kedung Rejo, tenang dalam balutan sawah hijau dan hutan bambu yang menyelimuti bagian belakang kampung. Masyarakatnya hidup rukun dan sederhana, masih memegang erat adat lama. Tapi desa itu menyimpan satu cerita yang selalu dibisikkan dari mulut ke mulut tentang anak ketujuh dan sosok misterius yang menantinya di Gunung Kemuning. Di tengah desa itu tinggal keluarga Pak Raji dan Bu Lastri. Mereka bukan orang kaya tapi disegani. Pak Raji dulunya petani, kini mulai tua dan lebih sering duduk di beranda sambil menatap langit senja. Mereka sudah dikaruniai 6 anak, semua laki-laki. Dan ketika Bu Lastri hamil lagi di usia hampir 40, semua orang berdoa agar bayinya lahir selamat. Hari-hari menjelang kelahiran terasa aneh. Angin sering berhembus dingin, meski matahari bersinar terang. Suara-suara aneh kadang terdengar dari arah hutan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi seperti manusia berdiri di kejauhan, mematung di antara pepohonan. Tapi tak ada yang berani menyelidiki lebih dalam. Pak Raji hanya menutup pintu lebih awal dan berpesan pada Anokanainia agar tidak keluar malam-malam. Akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, ketika bulan menggantung bulat di langit, tangisan bayi pecah dari rumah. Pak Raji, Bu Lastri melahirkan seorang bayi perempuan anak pertama yang lahir perempuan dalam keluarga mereka. Semua orang merasa bahagia, meski wajah Bu Lastri terlihat pucat dan lelah lebih dari biasanya. Namanya Ayu Wening, kata Pak Rogi, tersenyum lebar. Semoga dia membawa kedamaian. Tapi beberapa tetua desa tampak gelisah. Dia adalah Mbah Narti, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga adat dan pengetahuan kuno kampung. Ia datang malam itu juga, memeriksa bayi kecil itu dengan mata yang tak pernah berkedip. Ini anak ketujuh, katanya lirih, dan perempuan pertama. Pak Raji mengangguk. Berhati-hatilah, lanjut Mbah Narti. Gunung sudah lama menunggu. Orang-orang tidak mengerti maksudnya. Tapi Pak Raji tahu, dahulu ibunya pernah berpesan, jika kau punya 7 anak dan salah satunya perempuan, jangan biarkan dia dekat Gunung Kemuning. Penunggunya haus akan darah suci. 7 hari berlalu dan Ayu Wening tumbuh dengan cepat. Bayi itu tenang, jarang menangis. Matanya besar dan bersinar, seolah memahami dunia lebih dari bayi pada umumnya. Tapi suasana rumah makin berat. Bu Lastri sering melamun, kadang berbicara sendiri di sudut kamar, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia mulai membuat boneka-boneka kecil dari jerami dan menggantungnya di atas ranjang Ayu Wening. Malam ketujuh tiba dan langit mendung meski tidak hujan. Pak Raji tertidur di kursi ruang tamu, sementara anak-anak yang lain sudah lelap. Ramat sunyi. Pagi harinya, jeritan mengguncang kampung. Pak Raji terbangun, berlari ke kamar. Pintu kamar Bu Lastri terkunci dari dalam. Setelah didobrak, semua membeku melihat pemandangan di dalam. Ranjang bayi kosong, tidak ada jejak masuk ataupun keluar. Jendela dan pintu terkunci rapat. Tapi di atas kasur hanya tersisa satu benda boneka jerami kecil, diletakkan rapi di tempat bayi biasanya dibaringkan. Di pojok ruangan, Bu Lastri duduk diam, memeluk lututnya. Mulutnya terkunci seperti dijahit, benang halus yang menyatu dengan kulitnya. Matanya kosong, tatapannya menerawang ke langit-langit. Orang-orang berdatangan. Mbah Narti datang terakhir, dan begitu melihat ruangan itu, ia menunduk dan berbisik. Dia sudah datang. Penunggu gunung mengambil haknya. Pak Raji tidak bisa berkata-kata. Bayinya hilang, istrinya tidak bisa bicara, dan tak ada satupun tanda masuk dari luar. Hari itu
Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Angin membawa aroma hutan dan bunga. Layu di kejauhan dari arah Gunung Kemuning terdengar seperti tangisan bayi, lirih dan jauh, seolah dibawa angin dari alam yang tak kasat mata. Sejak pagi yang mencekam itu, rumah Pak Raji berubah menjadi tempat yang penuh sunyi dan ketakutan. Orang-orang mulai menjaga jarak. Anak-anak Pak Raji tidak diizinkan bermain keluar, sementara para tetangga hanya berani melihat dari kejauhan. Isu tentang penunggu gunung menyebar seperti asap yang mengepul dari bara api lama, menyebar pelan tapi pasti, membangkitkan kembali cerita-cerita lama yang sebelumnya hanya dianggap dongeng. Pak Raji tidak tinggal diam. Ia duduk semalaman di samping istrinya yang masih diam membisu, menggenggam boneka jerami kecil yang kini tampak kering dan rapuh. Mulut Bu Lastri tetap terkunci, bukan karena lem atau luka biasa, tapi seperti dijahit oleh benang halus yang menyatu langsung dengan kulitnya. Tidak ada darah, tidak ada rasa sakit, tapi tak ada satu kata pun bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap kosong. "Bu, ayo harus kita temukan," bisik Pak Raji berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Pak Raji memutuskan menemui Mbah Narti. Ia berjalan sendiri ke rumah tua di ujung kampung yang dikelilingi pohon beringin besar. Rumah itu selalu sepi, dan setiap anak kecil yang lewat biasanya memilih menyeberang jalan agar tak harus melihat langsung ke jendela depannya. Mbah Narti sudah menunggunya di teras. Seakan tahu ia akan datang. "Kau datang bukan untuk minta doa," ujar Mbah Narti tanpa basa-basi, "tapi untuk mencari anakmu yang sudah melewati batas dunia." Pak Raji tertegun. "Saya hanya ingin tahu siapa yang mengambilnya." Mbah Narti memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mengucap pelan, "Gunung Kemuning tidak hanya hutan dan tanah. Sejak zaman dulu, ada perjanjian yang dibuat oleh leluhurmu, lelaki bernama Ki Pangarso. Ia meminta keselamatan dari penjaga gunung, dan sebagai gantinya, anak ketujuh dari garis keturunannya harus diserahkan." Pak Raji terpukul mendengarnya. Ia tidak pernah tahu cerita itu. Ayahnya pun tidak pernah menceritakan hal-hal seperti itu. "Jadi, ini kesalahan keluarga kami?" tanyanya lirih. "Bukan salah," jawab Mbah Narti, "tapi takdir yang ditinggalkan. Namun, tidak semua takdir harus diterima begitu saja." Pak Raji menggenggam tangannya erat. "Apa yang harus saya lakukan?" "Pergi ke Gunung Kemuning. Di sana ada tempat bernama Sendang Luruh Jiwa. Itu bukan tempat biasa. Hanya orang yang benar-benar kehilangan yang bisa menemukannya. Bawa sesuatu yang mengikatmu dengan anakmu. Mungkin boneka jerami itu." Petang itu, Pak Raji kembali ke rumah dan mengambil boneka jerami dari tangan istrinya. Tangannya gemetar. Ia tahu, malam itu ia akan masuk ke dalam sesuatu yang bukan dunia biasa. Ia meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun, hanya berbekal jaket tua, lampu senter, dan boneka jerami. Gunung Kemuning sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya langkah kakinya yang terdengar menapaki tanah lembab di jalan setapak yang jarang dilalui orang. Ia berjalan selama hampir 1 jam. Dan tiba-tiba merasa berat, seolah tubuhnya ditarik ke bawah. Kabut mulai turun, tebal, dingin, menyesakkan. Dan di tengah kabut itu, ia melihat sesuatu. Sebuah jalan kecil, seperti lorong di antara pepohonan, muncul begitu saja. Aneh, karena sebelumnya tidak ada. Tapi boneka jerami di tangannya terasa hangat. Ia tahu, ini jalan yang harus ia ambil. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah cekungan tanah berbentuk bulat. Di tengahnya ada genangan air jernih yang tampak berkilau di bawah sinar bulan. Itulah Sendang Luruh Jiwa, tempat yang dipercaya menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Pak Raji duduk di tepi sendang itu,
lalu meletakkan boneka jerami di atas air. Ia menunduk dan berbisik, "Wening, ayah di sini. Jika kau mendengar, tolong beri tanda." Air tiba-tiba beriak, pelan, lalu muncul bayangan wajah bayi perempuan di permukaannya. Matanya menangis, tapi bibirnya tersenyum. Seketika itu, terdengar suara dari balik pohon. "Satu jiwa ditukar satu jiwa. Itulah hukum kami." Pak Raji berdiri kaku. Di hadapannya muncul sesosok tinggi besar, bertubuh hitam legam, bermata merah, namun berpakaian seperti manusia zaman dahulu. Wajahnya tak jelas, tapi suaranya menggema seperti datang dari dasar bumi. "Jika kau ingin anakmu kembali, seseorang harus menggantikan tempatnya di antara kami." Pak Raji terdiam. Napasnya berat. Di pikirannya hanya wajah Ayu Wening yang terus muncul. "Siapa yang harus menggantikan?" tanyanya dengan suara lirih. Sosok itu tidak menjawab, tapi bayangan Bu Lastri perlahan muncul di permukaan air, lalu menghilang. Pak Raji jatuh terduduk. Ia sadar hanya ada dua pilihan: menyerahkan istrinya atau mengikhlaskan anaknya tetap berada di alam lain. Tapi sebelum ia sempat menjawab, kabut mendadak menebal dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Lalu semuanya gelap. Pak Raji terbangun keesokan harinya di bawah pohon besar di kaki Gunung Kemuning. Ia masih memegang boneka jerami yang kini basah. Tapi ada satu hal yang berbeda. Boneka itu kini memiliki pita merah kecil di lehernya, pita yang dikenakan Ayu Wening. Saat hari ke-7 dan di kejauhan terdengar suara tangis bayi. Sekali lagi pagi di desa Kedung Rejo biasanya dipenuhi suara ayam dan anak-anak yang bersiap ke madrasah. Tapi pagi itu udara terasa berbeda. Angin sejuk berhembus seperti membawa pesan. Di antara kabut tipis yang belum sepenuhnya menghilang, Pak Roji Tempok berjalan tertatih dari arah Gunung Kemuning. Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya berbisik pelan. Mereka tidak berani menyapa, apalagi mendekat. Wajah Pak Raji pucat, matanya sembab, dan tangannya menggenggam boneka jerami yang sekarang terikat pita merah kecil. Pita milik Ayu Wening yang terakhir kali dilihat di leher bayi itu. Saat tiba di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap rumah yang selama ini penuh tawa anak-anaknya. Sekarang, rumah itu seperti bayang-bayang kelam, sunyi, dingin, dan tak bersuara. Pak Raji memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu mengetuk pintu. Ia membukakan pintu. Adalah anak ketiganya, Dharma. Bocah itu terdiam melihat wajah ayahnya yang tampak seperti baru keluar dari liang gelap. "Ayah," bisiknya. Pak Raji hanya mengangguk, menepuk pelan kepala Dharma, lalu masuk ke kamar. Bu Lastri masih duduk di sudut yang sama. Tapi kali ini, ia tidak menggenggam boneka. Tangannya terkulai lemas di pangkuannya. Matanya memandang lurus ke arah jendela, tapi terlihat lebih hidup dibanding sebelumnya. Pak Raji mendekat dan berlutut di samping istrinya. "Bu, aku sudah ke gunung," ucapnya pelan. "Aku lihat Ayu. Dia masih di sana." Mata Bu Lastri berkaca-kaca, tapi mulutnya tetap terkunci. Namun tiba-tiba, dari sudut bibirnya yang dijahit halus itu, mengalir satu tetes darah. Bukan karena luka, tapi seperti cairan yang keluar karena tekanan dari dalam. Tiba-tiba, boneka jerami di tangan Pak Raji bergerak sedikit, hanya sesaat, seperti ditiup angin yang tak ada. Lalu, dari dalam rumah, terdengar suara Tanjisen Bai, bukan dari luar, tapi dari dalam lemari tua di sudut kamar. Pak Raji dan Dharma saling menatap. Dharma menggenggam tangan ayahnya erat. "Ayah," itu suara adik. Dengan hati-hati,
Pak Raji mendekati lemari tua itu. Pintu kayunya sudah lapuk dan engselnya berderit. Ketika dibuka, tapi di dalamnya kosong. Hanya pakaian lama dan selimut bayi yang belum dicuci. Tangisan bayi berhenti seketika. Namun, di dalam selimut itu tampak sehelai rambut bayi. Hitam, halus, dan masih hangat. Pak Raji menggenggam rambut itu dan membungkusnya kembali. Ia tahu Ayu Wening belum benar-benar hilang, tapi ia juga tahu bahwa dunia ini sedang dihadapkan pada batas antara nyata dan gaib. Hari-hari berikutnya menjadi lebih aneh. Setiap malam Jumat, pintu kamar Bu Lastri terbuka sendiri, dan setiap kali itu terjadi, mereka sekeluarga mendengar langkah kecil seperti kaki bayi berjalan pelan di lantai rumah. Anak-anak mulai takut tidur di kamar masing-masing dan memilih berkumpul di ruang tengah. Dharma pernah bercerita, saat ia bangun malam untuk buang air, ia melihat bayangan kecil duduk di depan kamar ibunya, menggoyang-goyangkan boneka jerami sambil bersenandung lagu Jawa kuno yang tak pernah ia pelajari. Saat ditanya, "Kamu siapa?" bayangan itu hanya menoleh dan tersenyum, lalu menghilang seperti asap. Pak Raji tak ingin kehilangan akal. Ia mendatangi Mbah Narti lagi dan menunjukkan rambut serta boneka jerami itu. Sang dukun tua hanya mengangguk pelan. "Anakmu belum dibawa sepenuhnya," katanya. "Tapi waktu kita terbatas. Jika tidak dilakukan sesuatu sebelum bulan mati, maka dia akan jadi bagian dari mereka selamanya." Pak Raji terkejut. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Narti menatapnya dalam-dalam. "Kita harus mengadakan ritual penebusan, tapi harus dilakukan oleh orang yang darahnya satu garis. Dan seseorang harus bersedia jadi penuntun, menyeberang ke dunia tempat Ayu ditahan. Itu dunia yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa." Pak Raji langsung menawarkan dirinya. "Saya akan lakukan apapun demi anak saya." Mbah Narti menggeleng pelan. "Kau ayahnya, tapi yang bisa menuntun adalah seseorang yang punya roh kembar ikatan batin yang paling dalam dengan bayi itu." Pak Rojiman, pikirannya tertuju pada Bu Lastri, tapi istrinya masih bungkam. Ia belum mampu bicara. Namun malam itu, saat Pak Raji kembali ke rumah dan duduk di sampingnya, Bu Lastri perlahan mengangkat tangannya, menyentuh pipi suaminya. Dan untuk pertama kalinya sejak Ayu hilang, air mata mengalir dari matanya. Lalu dengan penuh kesulitan, ia membuka mulutnya. Sedikit luka benangnya mulai robek dengan sendirinya. Dari celah kecil di bibirnya keluar satu kata dengan suara serak nyaris tak terdengar. "Aku siap." Pak Raji menangis di tempat. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak berat, penuh awan kelabu yang bergerak pelan seperti menahan sesuatu. Desa Kedung Rejo terasa sunyi, terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun seakan takut bersuara. Warga desa sudah diberi peringatan oleh Mbah Narti untuk tidak keluar rumah dan menutup semua cermin serta jendela sebelum matahari terbenam. Pak Raji, Bu Lastri, dan Mbah Narti duduk bersila di ruang utama rumah. Di hadapan mereka, lilin-lilin kecil menyala melingkari sebuah wadah tanah liat berisi air dari sendang luruh jiwa. Di tengahnya, boneka jerami Ayu Wening terbaring dengan pita merahnya yang mulai memudar warna. Di sebilannya, rambut bayi yang ditemukan di selimut telah diikat dengan benang hitam dan diletakkan di atas daun sirih. "Ini bukan hanya pemanggilan roh," ujar Mbah Narti dengan suara rendah, "tapi juga pembukaan gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Jika kalian ragu sedikit saja, gerbang akan menelan kalian dan tak pernah terbuka lagi."
Bu Lastri, yang selama seminggu terakhir mulutnya dijahit gaib, kini sudah bisa berbicara, walau masih terbata. Namun sorot matanya sudah tak sama. Matanya menyimpan tekad, seperti seorang ibu yang bersiap menjemput anaknya dari tempat paling kelam. Kalau aku harus menukar nyawa, aku rela, ucapnya lirih. Asal Ayu bisa kembali. Mbah Narti tak menjawab. Ia hanya mulai menggambar pola-pola aneh di lantai menggunakan serbuk kunyit dan arang. Doa-doa kuno dilantunkan. Angin mulai berhembus dari arah jendela yang sudah ditutup rapat. Lelen-lelen bergoyang meski tak ada celah angin masuk. Lastri, panggil Mbah Narti. Pejamkan mata dan biarkan hatimu menuntunmu. Jangan ikuti suara, ikuti rasa. Bu Lastri menutup matanya, duduk bersila dalam lingkaran lilin. Tangan Pak Raji menggenggam tangannya erat. Tiba-tiba, angin menguat, lilin-lilin padam serempak. Ruangan gelap total. Namun, di dalam kepala Bu Lastri, cahaya aneh mulai muncul. Ia melihat dirinya berada di tengah padang rumput gelap, dengan langit merah darah dan pepohonan tinggi tak berdaun. Udara dingin menusuk, tapi langkahnya terasa ringan. Lalu, ia mendengar suara, Tanjisen Baihi, Ayu. Ia berlari mengikuti suara itu, menembus kabut pekat, melewati pohon-pohon yang seolah bergerak mengikuti arah langkahnya. Di tengah hutan itu, ia melihat sebuah ayunan rotan tergantung dari pohon mati. Di dalamnya, Ayu Wening sedang menangis, dikelilingi bayangan hitam berwajah samar. Mereka tidak menyentuh Ayu, tapi menatapnya seperti menunggu izin. Aku datang untuk membawanya pulang, teriak Bu Lastri. Salah satu bayangan bergerak mendekat. Sosoknya tinggi, tubuhnya transparan seperti asap, matanya merah membara, dan suaranya seperti rintihan ribuan jiwa yang tenggelam. Dia milik kami. Perjanjian telah dibuat oleh leluhurmu. Dia tidak memilih perjanjian itu, balas Bu Lastri, dan aku tidak akan membiarkan anakku dibesarkan dalam gelap. Kalau begitu, tukar dengan jiwamu. Tanpa ragu, Bu Lastri mengangguk. Ambil aku, tapi biarkan dia hidup sebagai manusia, bersama ayah dan saudara-saudaranya. Bayangan itu mengangguk perlahan. Tapi sebelum ia menyentuh Bu Lastri, tiba-tiba sinar terang muncul dari dada Ayu Wening seperti bunga putih yang mekar. Cahaya itu menembus payangan-piangan gelap, membuat mereka berteriak kesakitan dan menghilang satu persatu. Ayu berhenti menangis. Bu Lastri menatap ke arah putrinya. Ayu tersenyum dan berbicara. Ibu belum saatnya pergi. Aku bisa kembali, tapi tidak semua bisa pulang. Lalu semuanya gelap. Di dunia nyata, Pak Raji dan Mbah Narti melihat tubuh Bu Lastri terangkat sedikit dari lantai, melayang hanya beberapa jari di atas tanah. Nafasnya terengah-engah, lampu minyak berkedip seperti tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, tubuhnya jatuh. Pak Raji langsung menyambutnya. Bu Lastri membuka matanya perlahan. Ia tersenyum lelah. Tapi, lega dia kembali. Di saat itu juga, terdengar ketukan dari luar pintu. Pak Raji membuka pintu dan matanya membelalak. Di depan rumah, Ayu Wening berdiri. Tubuhnya bersih, pakaiannya putih, dan matanya menyimpan cahaya hangat. Di tangannya, ia menggenggam boneka jerami. Bapak, gumamnya pelan. Pak Raji langsung memeluk anaknya. Air matanya mengalir deras. Tetapi Mbah Narti yang melihat dari belakang tampak gelisah. Ia menatap tajam ke arah pita merah yang melingkar di pergelangan tangan Ayu Wening. Pita itu, pita biak, ada simbol kecil berwarna hitam di ujungnya, seperti bekas segel. Sebuah tanda bahwa meski Ayu telah kembali, jejak dari dunia seberang belum sepenuhnya hilang. Dan di kejauhan, dari arah Gunung Kemuning, suara geraman pelan terdengar, lalu menghilang bersama kabut yang menyelimuti puncaknya.
Setelah malam ritual itu, keluarga Pak Raji seolah diberi kehidupan baru. Tangis bayi kembali terdengar di rumah mereka, tapi bukan tangis yang menyayat seperti sebelumnya, melainkan tangisan biasa, seperti bayi normal pada umumnya. Ayu Wening sudah kembali. Bu Lastri, meskipun tubuhnya lemah setelah perjalanan itu, kini kembali bisa bicara seperti sedia kala. Wajahnya tampak berseri setiap kali memandangi putrinya yang terbaring di ayunan bambu. Namun di balik senyum dan pelukannya, ada perasaan ganjil yang belum sepenuhnya bisa ia ungkapkan. Ada sesuatu yang berbeda dari Ayu. Hari-hari pertama, Ayu tampak seperti bayi biasa. Ia tidur, menyusu, menangis saat lapar, dan tertawa kecil saat diajak bercanda oleh Dharma dan kakak-kakaknya. Namun pada malam keempat setelah kepulangannya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bu Lastri terbangun tengah malam karena mendengar suara berbisik dari arah dapur. Ia mengira mungkin Dharma yang mengendap mencari air. Namun, saat ia membuka pintu kamar dan berjalan pelan ke dapur, ia berhenti mendadak. Di tengah ruangan, Ayu sedang duduk sendiri. Ya, duduk. Bukan digendong. Bayi yang belum genap 2 minggu itu duduk di lantai, tegak, memandangi kegelapan dengan mata terbuka lebar di hadapannya. Lilin di dapur menyala sendiri. Bu Lastri menggigil. Ayu, panggilnya. Bayi itu menoleh. Matanya bersinar sedikit kehijauan dalam cahaya lilin. Namun, seketika itu juga, Ayu menangis seperti bayi biasa. Tangis keras yang membuat Bu Lastri tersadar dan segera berlari menghampiri, menggendongnya, mengusap lembut rambutnya. Ia tidak berkata apa-apa kepada Pak Raji malam itu, tapi dalam hati, ia tahu ada yang ikut pulang bersama Ayu. Keesokan harinya, Mbah Narti datang membawa segenggam bunga kering dan sebilah kayu hitam. Setelah melihat Ayu Ea, hanya diam. Ia menatap boneka jerami yang sekarang digantung di atas ranjang bayi. Seperti jimat, Ayu Wening memang kembali, kata Mbah Narti pelan. Tapi jalur antara dua dunia yang sudah dibuka tidak akan menutup sepenuhnya. Dia seperti pintu yang sudah terbuka, bisa dimasuki dari dua arah. Pak Raji mulai merasa resah. Maksudnya, Ayu bisa dimasuki makhluk dari sana? Mbah Narti mengangguk. Bukan hanya bisa, dia adalah penghubung sekarang. Tanda yang dibawanya tidak bisa dihapus. Bu Lastri menunjukkan pita merah di pergelangan tangan Ayu yang kini berubah warna, sedikit kehitaman di ujungnya. Dan anehnya, meski telah dipotong 2 kali, pita itu selalu muncul kembali saat fajar. Malam-malam berikutnya diwarnai kejadian yang lebih aneh. Ayam tetangga ditemukan mati dengan mata terbuka. Air di sumur rumah Pak Raji keruh setiap menjelang tengah malam. Dan yang paling mengejutkan, setiap malam Jumat Kliwon, Ayu selalu menghilang dari tempat tidur. Namun saat dicari, ia selalu ditemukan di tempat yang sama, di bawah pohon kelor di belakang rumah, tertidur seperti bayi biasa. Tak seorang pun tahu bagaimana ia bisa ke sana, dan tak ada jejak siapapun yang membawanya. Dharma, kakak ketiganya, pernah melihat sesuatu di malam itu. Ia mengaku melihat sosok tinggi berjubah hitam, berdiri di samping ayunan Ayu sambil bersenandung. Tapi saat ia hendak membangunkan ayahnya, sosok itu lenyap dalam sekejap hanya, meninggalkan bau bunga Kamboja yang menyengat. Mbah Narti akhirnya menyarankan untuk membuat perjanjian penutup. Ini bukan menghapus jejak gaib, tapi meneguhkan batas antara Ayu dan dunia yang sempat menahannya. Namun, syaratnya tidak mudah. Ayu harus diberi nama kedua, nama gaib yang hanya diketahui oleh keluarga inti, dan harus diberikan di puncak Gunung Kemuningdi, tempat di mana ia pertama kali diambil. Bu Lastri menangis. Jadi kami harus ke sana lagi? Iya,
jawab Mbah Narti. Tapi kali ini bukan untuk mengambil, tapi untuk mengikat. Cikicit, Ayu bisa tumbuh menjadi dua. Satu di dunia ini, satu di dunia mereka. Pak Raji langsung setuju. Iya tak, mau kehilangan anaknya lagi atau lebih buruk, membiarkan Ayu tumbuh sebagai dua makhluk yang saling bertarung dalam satu tubuh. Bab ini ditutup dengan keluarga. Pak Raji bersiap kembali ke Gunung Kemuning, membawa Ayu, boneka jerami, dan nama rahasia yang telah ditulis di daun lontar. Nama itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Ia adalah nama yang akan melindungi Ayu, sekaligus mengunci gerbang antara dua alam di tubuhnya. Namun, apa yang menanti mereka di puncak gunung dan apakah benar Ayu ingin gerbang itu ditutup masih menjadi misteri? Karena sejak malam terakhir, Dharma mengaku bermimpi. Dalam mimpinya, Ayu yang sudah besar berbisik kepadanya, "Jangan tutup pintunya, kakak, aku belum selesai di sana." Pagi itu, udara desa Kedung Rejo terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tipis masih menutupi sawah-sawah dan pepohonan di sekitar rumah Pak Raji. Keluarga itu sudah bersiap sejak subuh. Pak Raji membawa tas kecil berisi bekal dan perlengkapan untuk ritual yang akan mereka jalani di puncak Gunung Kemuning. Bu Lastri menggendong Ayu dengan hati-hati, sementara Dharma dan dua kakak lainnya membawa boneka jerami dan daun lontar berisi nama rahasia. Sebelum berangkat, Mbah Narti datang mengunjungi mereka untuk memberikan pesan terakhir. "Ini bukan perjalanan biasa," ucapnya serius. "Di puncak gunung, kalian akan menghadapi batas antara dunia manusia dan dunia lain. Sangen sekali-kali terpisah. Ingat, kekuatan di sana tidak bisa dianggap enteng." Pak Raji mengangguk penuh tekad. "Kami siap, Mbah." Perjalanan ke Gunung Kemuning tidak mudah. Jalurnya curam dan licin, penuh akar pohon dan batu yang tajam. Meski masih pagi, kabut pekat menyelimuti jalan setapak, membuat jarak pandang terbatas. Anak-anak berjalan pelan. Sesekali Bu Lastri berhenti untuk menyeka keringat atau menenangkan Ayu yang mulai rewel. Ketika mereka hampir mencapai setengah jalan, suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan, tapi tak jelas asalnya. Angin berhembus kencang, menggoyang dahan pohon, menciptakan beanggen-beanggen yang menari di antara kabut. Tiba-tiba, di tengah hutan, mereka melihat sosok kecil berdiri di depan mereka. Sosok itu menyerupai Ayu, tapi lebih besar dan mengenakan pakaian serba putih bercahaya. "Jangan takut," suara lembut itu terdengar di telinga mereka, meski tak ada mulut yang bergerak. "Aku yang kalian cari." Bu Lastri mendekat, air matanya mengalir. "Ayu, kamu yang sebenarnya?" Sosok itu mengangguk dan mengulurkan tangan. "Aku dari dunia yang lain, tapi aku juga bagian dari kalian. Aku tidak ingin kalian menutup gerbang ini, karena ada yang harus aku selesaikan di sana." Pak Raji menatap tajam. "Tapi ritual ini penting untuk keselamatanmu di sini, Ayu." Sosok itu tersenyum penuh misteri. "Ada waktu untuk semuanya, tapi jangan dulu tutup pintu itu." Sebelum mereka sempat bertanya lagi, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma bunga Kamboja yang harum dan sedikit dingin. Malam mulai menjelang saat mereka mencapai puncak Gunung Kemuning. Angin dingin menusuk hingga ke tulang. Di sana, Mbah Narti telah menyiapkan tempat ritual, sebuah lingkaran yang dibuat dari batu dan tanah merah dengan berbagai sesaji di tengahnya. Bu Lastri duduk di tengah lingkaran, menggendong Ayu yang tertidur pulas. Pak Raji dan anak-anak berdiri di sekeliling, memegang boneka jerami dan daun lontar. Mbah Narti mulai membaca mantra, suara serak namun penuh tenaga. "Dengan nama leluhur dan roh penjaga gunung, kami memanggil dan mengikat." Tiba-tiba, angin semakin kencang.
dan cahaya berwarna merah dan putih muncul berputar-putar di atas lingkaran. Di ujung pita merah, di pergelangan Ayu, simbol hitam mulai berkilat seperti menyala. Bulastri membuka matanya, menatap anaknya. "Ayu, dengarkan ibu. Ini untuk melindungimu." Ayu yang masih tidur seperti merasakan sesuatu. Matanya terbuka perlahan, menatap ke arah ayah dan ibunya. Di saat itu, dari balik kabut muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat menuju lingkaran ritual. Mereka adalah penunggu gunung yang selama ini menunggu, mencoba menarik Ayu kembali ke dunia mereka. Pak Raji mengangkat bambu kecil yang sebelumnya diberi mantra oleh Mbah Narti dan mengayunkannya ke arah bayangan itu. "Jangan biarkan mereka mengambil anakku." Terjadilah pertarungan antara cahaya dan gelap, antara doa dan teriakan, antara manusia dan makhluk lain. Di tengah kegaduhan itu, suara lembut dan tegas Ayu memecah suasana. "Berhenti!" Semua hening seketika. Ayu berdiri dengan mantap, lalu mengangkat tangan kecilnya. Dari tangan itu keluar sinar putih yang menerangi seluruh puncak gunung. Bayangan hitam itu mundur, berteriak kesakitan, dan perlahan menghilang ke dalam kabut. Mbah Narti tersenyum lega. Anak ini membawa kekuatan yang luar biasa. Paraji dan Bulastri memeluk Ayu erat. Mereka tahu anak mereka bukan bayi biasa. Ia adalah penghubung antara dua dunia, dan kini ia memilih untuk tetap bersama keluarga di dunia manusia. Namun perjalanan mereka belum selesai. Simbol di pita merah itu kini telah berubah menjadi lambang perlindungan, tapi juga tanda pengingat bahwa Ayu memiliki dua dunia yang harus dijaga. Ketika malam beranjak gelap dan bintang mulai bermunculan, keluarga itu turun dari gunung dengan hati lega tapi penuh waspada. Dharma yang berjalan di samping ibunya bertanya pelan, "Ibu, apakah kita akan selalu aman sekarang?" Bulastri tersenyum dan membalas, "Kita harus selalu waspada, Nak, tapi kita akan melindungi Ayu, dan bersama-sama kita bisa melewati apapun." Paraji menatap ke langit, mengangguk mantap. Ini baru permulaan. Setelah perjalanan panjang ke puncak Gunung Kemuning dan ritual pengikatan yang menguatkan perlindungan bagi Ayu Wening, keluarga Paraji kembali ke rumah dengan rasa lega dan harapan baru. Namun, kehidupan mereka kini tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Ayu tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Wajahnya selalu berseri-seri, dan ia mulai belajar berjalan, berbicara, dan bermain bersama Siska Kokoknya dengan cepat. Namun, semakin besar, keluarga Paraji mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Ayu. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau Jumat Kliwon, Ayu sering terbangun dengan tatapan kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bulastri kerap menemukan Ayu berbicara sendiri, dengan suara lembut dan wajah serius. "Siapa yang Ayu ajak bicara?" tanya Bulastri suatu malam. Namun, Ayu hanya tersenyum misterius dan berkata, "Teman-temanku." Dari sana, Paraji dan Bulastri mulai sadar Ayu benar-benar membawa dua dunia dalam satu jiwa, dunia manusia dan dunia gaib. Ia tidak hanya penghubung, tapi juga penjaga kedua dunia itu. Suatu malam, ketika semua anggota keluarga sudah terlelap, Dharma, kakak tertua Ayu, terbangun oleh suara lirih dari kamar adiknya. Ia mengintip dan melihat Ayu duduk di jendela. Matanya memandang jauh ke arah hutan di balik desa. Tiba-tiba, Ayu berkata dengan suara lembut, "Kak, aku harus pergi sebentar." "Ke mana yuk?" tanya Dharma penasaran dan sedikit khawatir. "Aku harus menemui mereka yang menunggu di sana. Aku berjanji akan kembali." Tanpa menunggu jawaban,
Ayu turun dari jendela dan berjalan pelan keluar rumah, menuju hutan. Dharma berlari mengejar, tapi Ayu sudah hilang di balik pepohonan. Di dalam hutan, Ayu bertemu dengan sosak-sosak bayangan yang dulu mencoba membawanya pergi. Namun kini, Ayu berdiri tegak, penuh percaya diri. "Kalian tidak akan pernah mengambil aku," katanya tegas. Salah satu sosok itu mendekat dan berkata dengan suara lembut namun dingin, "Ayu, engkau adalah jembatan antara dunia kami dan dunia manusia. Tugasmu berat, tapi suatu saat nanti kau harus memilih." Ayu menatap jauh ke depan, matanya berkilat. "Aku tahu, tapi aku memilih dunia ini dengan keluargaku. Aku akan menjaga keseimbangan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semuanya." Sosok itu tersenyum samar dan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Ayu sendirian. Keesokan harinya, Dharma menemukan Ayu duduk di bawah pohon kelor. Wajahnya tenang seperti tak terjadi apa-apa. "Ibu dan ayah khawatir. Yu, jangan pergi lagi tanpa memberitahu kami," kata Dharma sambil memeluk adiknya. Ayu hanya tersenyum dan berkata, "Aku janji, Kak, aku akan selalu pulang." Hari-hari berlalu dan keluarga Pak Raji menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan. Ayu tumbuh menjadi anak yang kuat, penuh kasih, namun tetap membawa misteri yang membuat semua orang di desa takjub. Masyarakat sekitar mulai mempercayai bahwa Ayu adalah anak istimewa yang mampu merasakan dan berkomunikasi dengan makhluk lain. Banyak yang datang meminta doa dan berkah dari keluarganya. Namun, Pak Raji dan Bu Lastri selalu mengingatkan anak kinannya bahwa kekuatan besar harus diiringi dengan hati yang kuat dan niat yang tulus. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk ke barat, Pak Raji duduk di beranda sambil menatap langit jingga. Bu Lastri duduk di sebelahnya. Tangan mereka saling menggenggam. "Kita sudah melewati banyak hal, Pak," kata Bu Lastri dengan lembut. "Iya," jawab Pak Raji, "tapi perjalanan ini bukan hanya untuk Ayu. Ini tentang keluarga kita, desa kita, dan mungkin untuk dunia yang lebih luas." Keduanya tersenyum melihat Ayu bermain dengan kakak kokoknya, tertawa riang tanpa beban. Mereka tahu, walau dunia gaib dan dunia manusia berbeda, cinta dan keberanian bisa menjembatani segalanya. Akhir dari cerita ini bukanlah tentang kehilangan atau kegelapan, tapi tentang harapan, kekuatan, dan ikatan keluarga yang tak terpisahkan. Bayi yang hilang di hari ke-7 itu telah kembali, membawa terang di tengah kegelapan, menjadi simbol bahwa di balik misteri dan takdir selalu ada cinta yang mampu mengalahkan segalanya.